Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali untuk materi matematika. Tapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran matematika, Ustaz ingatkan kepada kalian ya, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah pagi kalian ya. Nah, anak-anak, langsung saja kita akan memulai materi kita. Kemarin kita itu sudah masuk pada pembelajaran operasi bilangan bulat ya, atau biasanya Ustaz singkat bilpul, yaitu bilangan bulat. Nah, kemarin kita sudah melewati yaitu adalah penjumlahan dan juga pengurangan. Tetapi sesuai dengan yang Ustaz katakan kemarin bahwa kita akan melanjutkan pengurangan, masih ada 2 tahap lagi dalam pengurangan itu. Kemarin kita sampai dengan pembahasan contohnya yaitu adalah pengurangan antara bilangan positif ketemu dengan bilangan negatif. Kali ini kita akan melanjutkan contoh kita ya, latihan kita yaitu adalah bilangan negatif ketemu dengan bilangan positif dan juga bilangan negatif ketemu dengan bilangan negatif. Untuk itu silakan disimak materi kita hari ini. Kita masuk pada contoh pengurangan. Di sini ada bilangan negatif dikurang dengan bilangan positif ya. Oke, min 3 berarti kita gambarkan sebanyak 3 negatif ya. Dikurang dengan positif 5, maka kita gambarkan sebanyak positif 5. Ingat, apa yang kita tulis di pengurangan itu maka harus selalu kita munculkan juga pasangannya, tetapi yang lawan jenisnya ya, itu negatif sebanyak 5. Oke, setelah itu maka kita langsung kurangkan. Pengurangnya berapa? Yaitu 5. 5 itu adalah positif. Maka yang positif lah yang kita hapus sebanyak 5 yang ada di atas ini ya. Oke, kita hapus, maka hasilnya adalah negatif 3 ditambah dengan negatif 5 yang diulangi adalah negatif 8. Oke, sekalian, itulah contoh pengurangan bilangan bulat negatif ketemu dengan positif. Berikutnya kita akan masuk contoh yang baru yaitu adalah bilangan negatif ketemu dengan bilangan negatif ya. Silakan disimak pada papan tulis berikut ini. Baik, di sini contohnya yaitu adalah negatif 4 dikurang negatif 2 sama dengan titik-titik. Negatif 4 berarti kita gambarkan sebanyak negatifnya sebanyak 4 dikurang dengan negatif 2. Nah, ingat ya, bila bilangan di depan lebih besar daripada bilangan pengurangnya, maka bisa langsung kita kurangi ya. Negatif 4 dikurang negatif 2 berarti min 4 ya, kita ambil sebanyak negatif 2. 1, 2. Oke, kita hapus langsung, maka didapatkan hasilnya yaitu adalah sisanya min 2 ya. Oke, seperti ini contohnya. Berikutnya kita masuk pada kasus yang sama tapi berbeda, yaitu dibalik, di mana bilangan di depan lebih kecil daripada bilangan pengurangnya. Oke, min 2 dikurang min 5 sama dengan titik-titik. Oke, kita gambarkan sebanyak negatifnya 2. Kemudian mau dikurang sebanyak 5. Ingat ya, karena min 2 ini tidak bisa diambil sebanyak negatif 5, maka kita membutuhkan namanya bantuan. Jadi kita munculkan berapa supaya bisa menjadi negatif 5? Kita tambahkan sebanyak negatif 3. Setelah kalian menambahkan, jangan lupa untuk menuliskan pasangannya, lawan jenisnya ya, sebanyak 3 juga, sebanyak positif 3 lawan jenisnya. Baik, setelah itu maka langsung saja kembali kepada soal.
mau diambil atau dikurang sebanyak negatif 5. Maka kita hapuskan negatif 5-nya. Oke. Maka diperoleh hasilnya adalah positif 3 ya. Jadi di sini hasilnya adalah positif 3. Ini ya hasilnya. Itulah contoh materi pengurangan antara bilangan negatif dengan bilangan negatif. Berikutnya Ustadz akan mengulang sedikit materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan. Berhubung Ustadz melihat ada beberapa yang belum paham ya saat mengerjakan tugas matematika yang kemarin, maka sebagai guru Ustadz berkewajiban untuk mengingatkan kembali ya. Baik, silakan disimak materi. Ustadz sudah menuliskan soalnya. Ini ada penjumlahan dan pengurangan. Kita akan membahas sekilas mengenai penjumlahan. Silakan disimak dengan baik. Konsep yang harus kalian miliki adalah, diingat ya, jika bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Tetapi jika bilangan negatif lebih besar daripada bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Ya, seperti itu. Itu berlaku di penjumlahan. Baik, sekarang perhatikan contohnya seperti ini. 9 ditambah negatif 5. Ya, 9 ditambah negatif 5, 9 ini lebih besar, ya. Positif lebih besar daripada negatif, maka hasilnya adalah positif. Penjumlahan adalah dipasangkan. Maka kalau kita pasangkan, ya, semuanya saling bertemu, maka yang tersisa adalah sebanyak positif 4. Oke, paham ya sampai itu? Selanjutnya di sini negatif 20 ditambah positif 15. Negatif lebih besar daripada positif, maka hasilnya pasti negatif. Jadi ketika mereka sudah dipasangkan nilainya saling berpasangan, berarti yang tidak berpasangan adalah sebanyak negatif 5 hasilnya. Oke. Selanjutnya di sini ada negatif 25 ditambah negatif 20. Ingat ya, yang namanya negatif di dalam penjumlahan itu ketika ketemu dengan negatif maka langsung aja dijumlahkan. Jadi 25 ditambah dengan 20 berarti hasilnya adalah negatif 45. Baik, itu adalah materi kita tentang penjumlahan ya. Ingat ya, sebesar apapun nilainya, maka kalian harus ingat konsep itu ya. Mau nilainya sebesar apapun pasti mudah. Berikutnya kita masuk pengurangan. Nah, di pengurangan itu kita kenal tadi istilahnya adalah memasang, adalah dihapus ya. Di dalam pengurangan itu istilahnya adalah dihapus. Dihapus. Nah, 18 dikurang dengan 4. Ini adalah positif ketemu dengan positif. Normal saja, berarti 18 dikurang 4 hasilnya adalah 14 positif. Kemudian di sini ada 19 positif ya, dikurang dengan negatif 2. Nah, yang ini yang Ustadz akan memberikan kalian cara yang lebih cepat, yaitu adalah kalau di sini ada pengurangan ketemu dengan buka kurung ya, kemudian ketemu dengan negatif, maka di dalam matematika itu adalah negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif adalah positif ya. Jadi ini kita tutup yang ini. Jadi setelah kita tutup maka yang terbaca adalah 19 ditambah dengan 2 ya. 19 ditambah 2 hasilnya adalah 21 positif jadinya. Oke, berikutnya sama, nilainya besar nih, makin besar. Nah, tetapi ingat konsep tadi yang barusan Ustaz bilang, negatif dikali negatif adalah positif. Kita tutup aja nih. Jadi 150 ditambah 50 hasilnya adalah 200 ya, positif. Anak-anak,
itulah materi pengulang kita ya tentang penjumlahan dan pengurangan. Semoga dapat membantu kalian ketika kalian bertemu dengan soal seperti itu ya. Baik, sekarang silahkan kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah perkalian. Silahkan disimak materi berikutnya. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita masuk pada perkalian bilangan bulat. Silahkan disimak materi kalian. Ini adalah materi kita tentang operasi perkalian bilangan bulat. Nah, di dalam perkalian, sebelum kita memasuki pada nilai-nilai, maka kita mengetahui pasti ada simbol-simbol ya, seperti ini. Oke, apa ini artinya nih? Lihat baik-baik ya. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Positif dikali positif, hasilnya positif. Oke, ini yang harus kalian tahu ya anak-anak. Berikutnya kita akan masuk pada contoh soal. Berikut ini adalah contoh soal mengenai operasi perkalian bilangan bulat. Ya, di sini ada soal pertama, 8 dikali negatif 5. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Ya, berarti 8 dikali 5 hasilnya adalah negatif 5 adalah min 40. Oke. Berikutnya soal nomor 2, negatif 10 dikali positif 3. Hasilnya adalah negatif 30. Oke. Soal nomor 3, min dikali min. Hasilnya adalah positif. Berarti min 7 dikali dengan min 7 adalah positif 49. Soal nomor 4, positif kali positif, hasilnya adalah positif. Berarti 2 dikali 5 adalah positif 10. Nah, itulah contoh perkalian bilangan bulat ya. Bagaimana pendapat kalian? Mudah? Susah? Alhamdulillah, semoga mudah ya. Oke, berikutnya silahkan disimak contoh soal berikut ini ya, yang akan lebih menantang. Oke, silahkan. Ini Ustaz punya contoh ya anak-anak. Contohnya adalah seperti ini nih, 2 dikali negatif 4 dikali 3. Oke, bagaimana cara ngerjainnya nih? Namanya perkalian. Oke, semuanya sama. Kita mulai dari awal aja ya. Oke, di sini ada 2 dikali negatif 4. Berapa? 2 dikali negatif 4 adalah hasilnya adalah negatif 8 ya. Dikali 3 negatif 8, hasil dari sini ya, dikali dengan positif 3, berarti min dikali positif, hasilnya adalah pasti min. Min berapa? Min 24. Oke, sampai di sini contoh kita. Oke, berikutnya, baik anak-anak, itulah materi kita mengenai perkalian bilangan bulat. Di akhir pembelajaran kita, Ustaz akan memberikan kalian latihan ya. Silahkan dikerjakan tugas yang akan Ustaz berikan kepada kalian. Baik, Ustaz harap kalian dapat mengerjakan dengan baik dan benar ya. Jangan lupa ya, tetap semangat.